Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opa Francisca. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis kelas B. Dalam materi ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang menulis karya ilmiah atau makalah dan artikel ilmiah. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Karya ilmiah merupakan hasil tulisan yang menuruti suatu aturan tertentu. Aturan tersebut biasanya merupakan suatu persyaratan tata tulis yang telah dibakukan oleh masyarakat akademik. Secara umum, proses penulisan karya ilmiah dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap pra-penulis, tahap penulisan, dan tahap perbaikan. Yang kedua, perumusan masalah. Perumusan masalah ada beberapa. Yang pertama, apa pengertian karya ilmiah? Yang kedua, apa saja karakteristik karya ilmiah? Yang ketiga, apa ciri-ciri serta sifat-sifat dari karya ilmiah? Yang keempat, apa fungsi dari karya ilmiah? Yang kelima, apa saja jenis-jenis dari karya ilmiah itu sendiri? Yang keenam, manfaat menulis karya ilmiah. Yang ketiga, tujuan. Tujuannya ada beberapa. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian karya ilmiah. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik karya ilmiah. Yang ketiga, untuk mengetahui ciri-ciri serta sifat-sifat dari karya ilmiah. Yang keempat, untuk mengetahui fungsi dari karya ilmiah. Yang kelima, untuk mengetahui apa saja jenis-jenis karya ilmiah. Yang keenam, untuk mengetahui apa manfaat dari menulis karya ilmiah. Bab kedua, pembahasan. Pengertian karya ilmiah. Dari pendapat-pendapat ilmuwan dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah adalah karya seorang, baik berupa pemikiran, pengamatan, dan hasil penelitian yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperbolehkan melalui kepustakaan yang dapat didasarkan pada data primer dan data sekunder yang ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasa yang formal, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya. 2. Karakteristik karya ilmiah. Menurut Jonathan Sarwono, ada beberapa karakteristik tulisan atau karya ilmiah. Yang pertama, tulisan menggunakan metode ilmiah. Yang kedua, tulisan didukung dengan menggunakan data empiris. Yang ketiga, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi. Yang keempat, terdapat pengukuran hasil yang ditentukan atau ditemukan biasanya menggunakan perhitungan statistik. Yang kelima, umumnya menggunakan terminologi khusus yang hanya diketahui oleh sesama kelompok keahlian atau peer group. Yang keenam, tidak jarang hasil temuan juga dipaparkan dengan menggunakan grafik tabel atau gambar. Yang ketujuh, tulisan disusun dengan menggunakan gaya penulisan ilmiah tertentu. Ciri-ciri dan sifat karya ilmiah. Yang pertama, ciri-ciri karya ilmiah. Secara ringkas, ciri-ciri karangan ilmu pengetahuan ilmiah menurut Mukayat de Brotowi Jojo. Yang pertama, menyajikan fakta objektif secara sistematis atau menyajikan aplikasi hukum alam pada situasi spesifik. Yang kedua, penulisnya cermat, tepat, dan benar, serta lulus. 3. Tidak mengejar keuntungan pribadi, yaitu tidak berambisi agar pembaca berpihak padanya. Dan ada 5 lagi, tapi saya cuma menyebutkan 3 saja. Menurut Susetio, ciri-ciri ilmiah: 1. Objektif. 2. Cermat, tepat, benar, jelas, dan jujur.
3. Menyajikan fakta. 4. Sistematik. 5. Tidak bersifat membujuk. Dan sisanya ada 4 lagi, tapi saya cuma menyebutkan 5 saja. Sifat-sifat karya ilmiah. Berkaitan dengan sifat karya ilmiah, Mukayat de Broto-Wijojo membedakan terlebih dahulu dalam 4 macam karya ilmiah, yaitu 1. Karangan ilmiah non-konkret. 2. Karangan ilmiah teknis umum. 3. Karangan ilmiah abstrak formal. 4. Spesifik historis. Bambang Dwi Loka dan Rati Riana mengemukakan bahwa karya ilmiah bersifat formal sehingga harus memenuhi syarat. 1. Lugas dan tidak emosional. 2. Logis. 3. Efektif. 4. Efisien. 5. Ditulis harus dengan bahasa Indonesia yang baku. Fungsi karya ilmiah. Jika dihubungkan dengan hakikat ilmu, karya ilmiah mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Penjelasan. 2. Prakiraan. 3. Kontrol. Jenis-jenis karya ilmiah. Karya tulis ilmiah dibedakan menjadi makalah, kertas kerja, skripsi, tesis, dan disertasi. Selain itu, ada jenis karya ilmiah lainnya seperti artikel, resensi, dan paper. Jenis-jenis artikel berdasarkan cara penyampaiannya dan tingkat kesulitannya. 1. Artikel praktis. 2. Artikel ringan. 3. Artikel halaman opini. 4. Artikel analisis ahli. Langkah-langkah menulis artikel. 1. Mencari ide. 2. Menetapkan topik. 3. Menetapkan judul. 4. Merumuskan tesis. 5. Membuat kerangka karangan. 6. Mencari referensi. Itu saja yang bisa saya jelaskan di materi ketiga ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.